Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, saudara-saudara. Memang merdeka dari dosa ya, akhir endingnya. Memang dosa adalah sesuatu yang sangat musuh terutama, sangat sulit diatasi. Tetapi kita akan belajar prinsip-prinsip utama pagi dan sore. Nanti saudara sore juga akan dapat belajar firman Tuhan. Kita akan lanjutkan. Ayat 9 sampai 14 saya bacakan karena saudara sudah menyanyi dengan baik. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi ini perumpamaan dari Tuhan Yesus ya. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia yang sudah rusak ini, kalau saudara simak, saudara mungkin pernah bertanya, loh, polisi kok melindungi, membackup, mengcover usaha-usaha yang mungkin usaha prostitusi, di belakangnya kok ada polisi yang melindungi. Polisi kok korupsi ya. Seharusnya kan dia menangkap orang-orang yang korupsi. Loh, hakim pengadilan itu sesungguhnya, hakim itu sebenarnya di posisinya mewakili Tuhan, saudara. Hakim kok disuap? Piye nih? Padahal pengadilan itu harapan terakhir orang memperoleh keadilan. Loh, kok disuap hakimnya? Harusnya dia menangkap penyuap, tapi kok malah menerima suap? Ya, gimana ini hakimnya ini? Di mana ada pengadilan? Duh, pendeta kok jatuh dalam dosa? Mungkin dengan seperti itu. Kok loh banyak lohnya ya. Banyak lohnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa orang tidak bertanya, mengapa dosa dapat masuk ke surga? Iblis, Lucifer, itu adalah malaikat yang melayani Tuhan. Kalau saudara bertanya heran, dunia ini jelas sudah rusak. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, setiap kita yang lahir itu lahir di dalam dosa pasti. Yang disebut dosa keturunan. Ada kecenderungan yang kuat kita untuk jatuh di dalam dosa pasti. Jangankan kita, malaikat yang di surga, surga itu kan tempat Tuhan, tempat yang suci. Malaikat itu makhluk-makhluk rohani, tidak punya daging seperti saya dan saudara. Itu aja jatuh dalam dosa. Kenapa saudara tidak heran? Yang kita heran seringkali, loh polisi kok begitu, loh apalagi saudara, hakim kok begitu, loh rohaniawan kok gitu, loh tokoh gereja kok begitu, loh orang Kristen kok gitu. Tidak usah heran. Wong malaikat yang di surga, surga tempat suci. Pertanyaan para teolog heran itu saudara, kenapa malaikat yang di surga kok bisa jatuh dosa? Yang di surga aja loh jatuh dosa. Kenapa kita heran kalau yang di bumi jatuh, saudara-saudara? Zaman saya masih SMP, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, murid-murid itu mengenakan seragam putih biru ya, hari Senin kalau tidak salah ya. Tapi saya lihat seragam ketentuan dari sekolah itu putih biru hari Senin, Selasa, 2 hari biasanya.
Tetapi saya perhatikan baju kami itu beda-beda. Putihnya putih beda, termasuk baju saya, putih mangkak, putih kecoklat-coklatan. Apalagi teman saya yang tinggalnya di desa yang bajunya dicuci di sungai. Sungai-sungai di Solo itu saudara bukan sungai seperti di Tawangmangu, di mana yang airnya jernih ya, sungainya coklat. Jadi nyuci di sungai itu entah nyuci atau ngotori ya, membersihkan dari bau keringat tapi mengotori bajunya. Tetapi baju itu tetap disebut putih, padahal putih mangkak. Nah, kebaikan manusia, saudara-saudara, kita itu mudah sekali ya. Mulai karena itu seringkali kita heran karena apa? Kita seringkali merasa diri kita ini baik, putih. Putih kita ini putih mangkak, saudara-saudara. Ya, putihnya putih coklat sesungguhnya. Jadi berkali-kali saya katakan orang merasa baik itu hanya perasaan, masalah perasaan saudara baik. Saudara tidak mencuri, oh kita tidak mencuri, kita tidak merampok, mungkin saudara tidak berzina, saudara tidak seperti ini, tidak. Itu yang tidak saudara lakukan. Tapi masalahnya dosa itu bukan masalah tindakan. Ya, tidak melakukan juga dosa. Saudara tahu yang baik tetapi tidak melakukan, itu juga dosa. Masalahnya bukan apa yang kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan juga dosa. Sikap hati kita itu juga dosa. Hubungan kita dengan Tuhan itu juga bermasalah. Banyak sekali aspek dosa, saudara. Hanya jenisnya dosanya yang berbeda. Ya. Makanya saudara-saudara, setiap saya berhadapan dengan orang yang jatuh dalam dosa, siapapun orangnya, saya mesti berempati. Karena apa? Saya ngerti. Saya juga orang berdosa. Dosanya mungkin berbeda dengan dia. Dengan orang yang mabuk, dengan ngedrak. Dia berdosa, saya juga berdosa. Tapi dosa yang jenis berbeda. Tapi tetap saja itu dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, ini sering dasar saya sebetulnya, kebaikan kita ini sebetulnya kalau kita merasa diri kita baik itu apa baik kita? Firman Tuhan mengatakan Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kesalehan kita ini saudara di hadapan Tuhan kayak gombal. Ya, jadi orang Farisi yang merasa puasa seminggu 2 kali, tidak melakukan ini, tidak berzina, tidak melakukan itu di hadapan Tuhan itu gombal, mukio amoh, kotor, kain kotor. Makanya Yesus memakai perumpamaan ini. Orang Farisi itu adalah orang yang mewakili orang-orang yang merasa dirinya baik, hebat. Aku tidak parah seperti orang itu. Kalau saudara sering berkata seperti itu, aku loh lebih baik daripada kamu. Nah ini sebenarnya saudara sebenarnya sudah diwakili dengan orang Farisi ini. Karena orang Farisi, aku tidak seperti pemungut cukai itu. Ya. Nah pada kebaikan kita ini seperti kain kotor. Ya. Di dalam Yeremia 13 ayat 23 disinggung di sana, saudara-saudara, dapatkah macan tutul menghapus belangnya? Kita ini lahir dengan belang-belang. Orang tua kita belang-belang, Adam itu setelah jatuh dalam dosa, kalau nek putih itu bersih, domba itu putih bersih, itu dombanya belang-belang. Nek putih, nek hitam-hitam, pelentong-pelentong. Anak-anaknya yuk putih pelentong-pelentong, belang-belang semua. Nah, saudara bisa berkata, aku putih, iya tapi belang-belang. Sama, belangnya beda-beda, ada yang di perut, ada yang di kepala, ada yang di punggung, ada yang di pantat, belang tapi sama saja. Belang, semuanya belang. Dan firman Tuhan mengatakan, dapatkah macan tutul menghapus belangnya sendiri? Jadi tidak ada, kita benar-benar dalam kondisi sama saja. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus melalui perumpamaan yang baru saja kita baca. Dalam pikiran kita, seringkali, oh dosa itu mencuri, oh dosa itu merampok, oh dosa itu berbohong, oh dosa itu... Saudara lanjutkan sendiri. Bulan dan Niftrik. Saya banyak mengambil pagi ini dari Bulan dan Niftrik karena minggu-minggu ini saya sibuk, jadi saya hanya mengambil dari beberapa buku saja, yang tidak banyak buku, tetapi buku-buku lain kalau saya buka ya sama saja kira-kira.
Bolan dan Niftik berkata demikian, saudara. Yang dimaksudkan dalam Alkitab dengan kata dosa, segenap sikap hidup kita sebagai manusia yang meniadakan hubungan yang benar antara kita dengan Allah. Sebab itu tak dapat tidak, hanya Roh Kuduslah yang sanggup meyakinkan kita tentang dosa kita. Apa yang kita sebut dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan terhadap kepada sesama manusia hanyalah merupakan akibat dari dosa sebenarnya, yakni rusaknya hubungan yang benar antara manusia dengan Allah. Jadi saudara, menurut Bolan dan Niftik ini, dosa itu sebetulnya saudara yang lihat hanya fenomenanya, gejala-gejalanya. Oh, manusia kok dia mencuri, oh dia kok merampok, oh dia kok melakukan ini, melakukan itu. Itu tindakannya. Tetapi esensinya, mengapa dia melakukan ini, melakukan itu? Karena tadi sudah disebut Ellen ya, hubungan kita dengan Tuhan itu rusak. Rusaknya bukan karena kurang doa, bukan. Memang hubungan kita rusak. Pendoa pun hubungannya dengan Tuhan sebenarnya rusak. Apalagi tidak berdoa, apalagi kurang berdoa, apalagi tidak beribadah. Rusaknya malah makin parah. Saudara yang rajin berdoa, rajin beribadah pun tetap dikatakan hubungan kita dengan Tuhan rusak. Orang Farisi itu berpuasa seminggu 2 kali loh. Saudara berpuasa berapa kali saya tanya. Orang Farisi lebih hebat dari kita. Tapi itu rusak. Makanya jangan pernah ada dari kita yang membanggakan diri. Kemerdekaan dari dosa itu saudara pertama harus sadar diri dulu. Sadar diri bahwa saudara kita ini tidak lebih buruk daripada orang yang melakukan dosa tertentu. Ya, itu kesadaran itu pertama saudara harus kita miliki kalau kita pengen merdeka dari dosa. Karena ketika nanti saudara merasa diri saudara lebih baik, saudara akan menjadi hakim. Hakim itu posisi Tuhan. Nanti sebetulnya ini sudah masuk ke poin. Dan kita akan melihat bersama-sama saudara-saudara. Jadi dosa itu bukan sekedar perbuatan-perbuatan, namun kondisi kita sejak dilahirkan sudah berlumuran dosa. Sudah bermasalah dengan Tuhan. Ya bersyukur kalau saudara hari ini beribadah karena Roh Tuhan bekerja di dalam diri saudara. Sehingga saudara dipanggil, ditarik ya, ekskalio gereja ya, dipanggil keluar untuk menyembah dia, bersekutu lagi dengan dia, mulai diperbaiki. Tetapi perbaikan itu belum sempurna. Sempurnanya nanti ketika kita bersama-sama dengan Tuhan di surga itu sempurna. Kembali hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Kalau demikian bagaimana kita dapat merdeka dari dosa-dosa kita? Tadi sudah saya singgung, pertama kesadaran ya. Lalu yang kedua, kita melihat ayat 11 dan 12. Orang-orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ini dibandingkan. Pokoknya kalau saudara dan saudara mulai membandingkan, aku tidak seperti dia, saudara sudah sama buruknya, lebih buruk banget. Lebih buruk daripada orang yang jatuh itu. Karena saudara sudah jatuh dalam dosa yang paling mengerikan. Dosa rohani itu lebih mengerikan loh saudara dalam teologi Kristen Alkitab. Dosa rohani itu mengerikan. Ya. Wahyu, kitab Wahyu itu saudara, jemaat itu dimuntahkan karena apa? Bukan karena melakukan dosa-dosa mencuri, merampok, enggak. Karena kamu tidak panas dan tidak dingin. Merasa dirinya masih Kristen, tetapi kekristenannya sudah bukan kekristenan yang dituntut Tuhan. Itu Allah memuntahkan, dan kita tidak sadar kita sudah mengalami kerusakan yang parah, merasa dirinya lebih baik gitu ya. Jadi di situ, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah itu, kesalahan orang Farisi itu adalah dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ya. Orang lain itu biasanya orang-orang tertentu. Matthew Henry di dalam tafsiran ayat ini, saudara menulis demikian. Kristus menggunakan perumpamaan ini untuk mengecam mereka yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain.
Orang Farisi itu menganggap dirinya lebih suci daripada orang itu yang sudah jatuh dalam dosa. Dan dia sendiri ketika merendahkan orang lain, dia sudah jatuh di dalam dosa seperti Lucifer, kesombongan, sampai dia ingin menghakimi. Sekali lagi, menghakimi itu posisinya Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Ya, itu nanti jelas dalam perumpamaan wanita yang berzinah itu dibawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, wanita ini kedapatan berzinah, menurut hukum Musa dia harus dirajam dengan batu. Intinya kan gitu, wanita ini berdosa. Tapi nek Yesus bertanya, lah kamu gimana? Makanya jawaban Yesus diplomatis ya. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, lemparkan batu. Ayo, siapa? Nggak enak sih melempar, berdosa sama dosanya kok saudara, jenisnya yang berbeda. Yang berzina wanita itu, tapi mereka punya dosa lain. Makanya Yesus berkata, yang tidak berdosa lemparkan batu dulu. Gitu. Lempari dulu. Ternyata nggak ada yang melempar, karena punya dosa semua. Yesus tahu. Yesus tahu itu. Ya, Yesus tahu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Kejadian, kalau saudara buka di dalam Kejadian 9 ayat 20 sampai 22. Ya. Saudara akan melihat di sana, itu tadi contoh pertama wanita yang berzinah tadi ya. Ini contoh ketika saudara mulai menertawakan orang yang berdosa, saudara jadi berdosa, tak tunjukkan ayatnya. Kejadian 9 ayat 20 sampai 22. Ayat 20, Nuh menjadi petani, dialah, ini setelah air bah ya, air bah selesai, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah Nuh minum anggur, mabuklah ia. Mabuk itu jelas dosa. Firman Tuhan kan jangan mabuk. Nuh ini mabuk, bapaknya ini mabuk, minum kebanyakan mabuk. Mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Nah ini, maka Ham, bapak Kanaan, Ham itu anaknya ya, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet, ini anak-anak yang lain, mengambil sehelai kain dan membentangkannya kepada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutup aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Kalau saudara nanti baca, akhirnya Sem dan Yafet diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Karena apa saudara? Ketika saudara menertawakan siapapun yang jatuh, saudara sendiri sudah mulai jatuh. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, Bulani kalau tidak salah hari Rabu kemarin menyampaikan, ketika saudara melihat orang berdosa, yang saudara pertama pikirkan adalah bagaimana menolong dia. Ya. Di dalam saya menulis skripsi tentang siasat gereja, disiplin gereja. Jadi disiplin gereja itu sesungguhnya spiritnya itu bukan menjatuhkan hukuman. Hukumannya jemaat yang jatuh itu macam-macam, ada yang tidak boleh ikut perjamuan Tuhan, ada yang tidak boleh melayani, dan ada yang diekskomunikasikan. Diekskomunikasikan itu didoakan, diserahkan kepada iblis. Tetapi itu langkah terakhir loh saudara, bukan langsung ada tindakan. Sebetulnya pertama Yesus berkata, tegurlah empat mata. Nah ini tegur empat mata itu sebenarnya apa itu? Itu tindakan-tindakan saudara untuk mendapatkan kembali teman-teman kita yang jatuh dalam dosa. Ya, bukan menjatuhkan vonis ya. Bukan menjatuhkan hukuman. Hukuman itu terakhir. Tetapi semangatnya adalah mendapatkan dia kembali. Itu semangatnya, saudara-saudara. Nah, kesalahannya Ham itu malah membicarakan ya, ayahnya yang mabuk itu telanjang diguyur. Dewi mabuk mendem udah gitu ya. Nah, Sem dan Ham Yafet enggak, dia berjalan mundur, bawa kain, berjalan mundur karena dia enggak mau melihat aurat ayahnya. Berhati-hati sekali dia.
berjalan mundur dan kemudian aurat ayahnya itu ditutup. Nah ini kalau filsafat Jawa, istilah wong Jawa, mendem jero, mikul dhuwur, bukan mendem jero loh. mendem, ya. Ada filsafat Jawa yang kadang-kadang cocok. Sulit sekali kita merasa diri lebih baik, saudara, dari orang berdosa apapun, karena bisa-bisa kita sendiri jatuh ke dalam dosa yang lebih parah, ya. Oleh karena itu Bolan dan Niftrik berkata demikian, saudara, soal gereja. Gereja adalah gereja orang-orang berdosa. Ya. Oleh sebab itu hanya boleh membuktikan rahmat Allah. Masakan orang yang sudah menerima grasi boleh membanggakan diri. Nah, oleh karena itu orang Farisi ini kesalahannya apa? Membanggakan diri daripada memungut cukai itu. Saudara, kita tidak boleh merasa diri kita lebih baik dari orang-orang yang sudah jatuh. Jadi ketika meresponi orang yang sudah jatuh itu, pertama saudara harus prihatin. Ya, prihatin dulu, jangan menempatkan posisi saudara merasa lebih baik. Karena ketika saudara merasa diri lebih baik, saudara sudah jatuh juga di dalam dosa yang serius itu, serius. Orang Farisi itu rohaninya serius, saudara, kerohaniannya serius. Tapi Yesus berkata, pemungut cukai itu yang dibenarkan. Karena ini masalah apa? Dosa rohani itu lebih berbahaya daripada dosa tindakan. Bahayanya itu. Ya. Makanya ketika terhadap orang yang berzina itu, Yesus berkata, aku juga tidak menghukum engkau. Yesus apa yang ingin didapati Yesus? Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Nah itulah spiritnya siasat gereja itu, mendapatkan kembali wanita ini. Ya, yang pertama bukan menjalankan hukuman ya, tetapi bagaimana mendapatkan orang berdosa ini dapat kembali, ya, bangkit dan menjadi alat Tuhan. Selanjutnya saudara, Bolan dan Niftrik menulis demikian, tugasnya, jadi gereja adalah gereja orang-orang berdosa. Jadi kalau saudara menyebut anggota gereja, berarti saudara orang berdosa, seperti saya juga saudara. Ya, saya tidak pernah loh berkata saya itu saleh, saya lebih baik. Tidak pernah. Kalau saudara simak khotbah-khotbah saya tidak pernah berkata seperti itu. Saya berdosa, saudara berdosa. Kita semua berdosa. Hanya bedanya dosa-dosanya. Selanjutnya Bolan dan Niftrik berkata gini, tegasnya hanyalah dia yang percaya, artinya dia yang hidupnya disoroti dengan terang yang dari atas, yang mengetahui bahwa ia adalah seorang berdosa. Sebab justru di hadapan hadirat Allah, ia menjadi seorang yang berdosa. Sesungguhnya maksudnya gini, saudara. Orang yang sadar dirinya orang berdosa, itu orang yang diterangi terang dari surga. Orang Farisi itu tidak ngerti dosanya. Karena apa? Justru dia tidak ada di hadirat Tuhan. Walaupun dia berdoa, dia tidak ada di hadapan Tuhan. Orang yang di hadapan Tuhan itu pertama yang dia sadari apa? Dosanya. Yesaya pasal 6, ketika dia berada di bait Allah melihat hadirat Tuhan, dia langsung, Tuhan ampunilah aku seorang yang najis bibir. Tiba-tiba kesadaran najis. Petrus saudara, ketika dia menjala ikan, semalaman tidak dapat ikan, lalu Tuhan Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, taburkanlah jalamu. Taburkan jala penuh sesak, dan yang dilakukan Petrus apa? Dia bukan sibuk ngopeni ikan yang banyak itu, dia langsung turun dari kapal, datang kepada Yesus dan sujud, Tuhan tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa. Jadi intinya saudara, perasaan saudara sebagai orang berdosa, kita ini kalau menyadari, benar-benar menyadari sebagai orang berdosa, itu tandanya malah saudara diterangi oleh Roh Kudus. Karena kesadaran dosa itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berada di hadirat Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Nah kalau saudara sudah sadar saudara dosa, tidak mungkin kayak orang-orang yang membawa wanita berzina tadi supaya dilempari batu, enggak. Karena saudara sendiri sadar, wah aku ya orang berdosa.
Nah, jadi kemerdekaan dari dosa itu pertama harus kita sadari, yang pertama yang dapat kita lakukan ya adalah sadar dulu bahwa saya dan saudara ini serius berdosa, kita berdosa. Dosanya berbeda-beda tapi berdosa. Meister Eckhart, dia menulis demikian saudara. Orang berdosa masa kini adalah rasul dari hari esok. Itulah mengapa dengan melupakan dosa-dosa dan kelemahan-kelemahan saudara-saudara kita, marilah kita melihat ketidaksempurnaan kita. Jadi ketika melihat ketidaksempurnaan teman-teman, saudara juga melihat ketidaksempurnaan saudara, supaya kita sungguh-sungguh melupakan apa yang dilupakan oleh Tuhan. Dosa-dosanya yang sungguh-sungguh disesali, yang dilupakan oleh Tuhan tidak perlu mengingatnya. Jadi rasul-rasul itu dulunya ya orang-orang berdosa, maksudnya gitu loh, tulisan Meister Eckhart. Tetapi ketika suatu saat orang-orang itu akan dipakai Tuhan, saudara jangan terus mempermasalahkan keberdosaannya. Sudah berdosanya kan itu sudah masa lalu, sudah. Karena rasul-rasul Paulus itu juga dulu jahat banget. Petrus dulu itu menyangkali Yesus 3 kali, kurang ajar banget. Sudah ngikut Yesus, ditanya apakah kamu pengikut Yesus? Enggak kenal aku. 3 kali dia bohong. Itu Petrus. Tapi surat-suratnya saudara baca. Ya suatu kali teman saya renang bertanya, Pak Tri, wah Benihin jatuh dalam dosa ya. Terus gimana, kita harus mendengarkan khotbah-khotbahnya enggak? Saya ngomong, yaitu gerejanya dia ya, gereja kita kan tidak perlu dengar karena aliran doktrinnya beda. Saya katakan, dan jenengan masih baca kitab Mazmur enggak? Iya, tulisan Daud jenengan baca. Baca. Bahkan Daud sudah berzina. Jahat sekali, membunuh suaminya, berzina sama istrinya. Jenengan baca enggak? Iya baca. Lah ya itu. Petrus baca enggak suratnya? Dia menyangkal Yesus 3 kali. Saudara mungkin belum pernah menyangkal Yesus. Petrus menyangkal 3 kali. Saudara baca enggak surat Petrus? Nah masalahnya, makanya Meister Eckhart itu berkata, ya, belajarlah saudara ketika saudara mengingat kelemahan-kelemahan saudara-saudara itu, lupakan, karena Tuhan sendiri sudah membuangnya kepada tubir laut. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Apa yang sudah dibuang Tuhan ya saudara buang. Ya. Nah dengan gini kita juga menolong teman-teman kita yang jatuh di dalam dosa. Ya. Karena saudara tidak membawa dia kembali kepada dosa-dosa masa lalunya terus. Sudah, apa yang sudah dilupakan Tuhan, saudara lupakan juga. Nah itu akan menolong orang bangkit kembali. Ya manusia memang sulit melupakan, itulah manusia, makanya banyak tulisan-tulisan semacam ini. Ya, yang terus mengingatkan saudara. Saya yakin kalau tangan saudara kena lumpur, saudara jijik ya. Tangan kena lumpur, jijik, langsung saudara cuci, dibersihkan. Lumpur, bletok. Kenapa saudara jijik? Di situ ada cacingnya, telur cacing, ada banyak bakteri, ribuan bakteri. Ya, menjijikkan, bletok. Tetapi saudara tahu, kalau saudara pernah ke pembuat genteng yang di atas rumah saudara itu terbuat dari bletok. Kalau saudara punya guci, itu tangannya yang membuat guci itu berlumuran lumpur, bletok, yang saudara jijik. Tapi sekarang jadi guci, jadi gentong, jadi kendi, alat-alat yang saudara gunakan. Tapi itu dari yang menjijikkan. Makanya segala sesuatu yang menjijikkan itu tidak berarti saudara terus membuat stigma ya, terus menerus harus segera dihentikan dan saudara maju bersama teman-teman saudara. Ya, dari lumpur itu juga saudara tumbuh padi yang saudara makan, tumbuh tanaman yang menghidupi saudara. Itu dari lumpur yang menjijikkan. Nah oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita belajar Jonathan Edward itu pengkhotbah kebangunan rohani terkenal, orang baptis ini, yang ketika berkhotbah terjadi tangisan ribuan orang yang mendengarkan khotbahnya. Ya,
orang berdosa di tangan Allah yang murka khotbahnya. Jonathan Edwards berkata demikian, saudara. Aku sekarang memiliki kesadaran yang jauh lebih besar terhadap kejahatan sendiri. Ini pengkhotbah KKR terkenal, saudara. Dia berkata, aku sekarang memiliki kesadaran tentang kejahatan saya sendiri. Terhadap kejahatan sendiri dan keburukan hatiku daripada sebelum pertobatanku. Sungguh menyedihkan berpikir mengenai betapa tidak tahunya aku. Ketika aku menjadi seorang Kristen muda, aku muda akan kedalaman yang tak terhingga dari kejahatan, kesombongan dan kemunafikan dan penipuan yang tertinggal dalam hati. Jadi kalau ketika dia masih Kristen baru, dia tidak sadar itu, bahwa dirinya itu jahat banget, tidak sadar. Justru ketika dia mulai berada di hadirat Tuhan, dia karena termasuk pendoa yang kuat, hamba Tuhan yang diurapi Tuhan luar biasa, dia merasa, aku ini menjijikkan dan jahat sekali. Ada kesadaran yang hebat. Oleh karena itu berbahagialah saudara-saudara yang merasa diri saudara tidak suci. Ya. Kalau ada kesadaran di dalam diri saudara, saya ini orang berdosa, betul-betul berdosa, betul-betul jahat. Itu tandanya saudara malah sudah berada di hadirat Tuhan. Kesadaran yang pertama muncul itu adalah perasaan tidak layak. Itu yang pertama muncul. Lalu yang berikutnya, saudara-saudara, di dalam ayat 13, bagaimana kita dapat mengalami kemerdekaan dari dosa, ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kalau orang Farisi berdiri dan merasa dirinya lebih baik, lebih tinggi, ya lebih suci, tapi pemungut cukai ini menempatkan dirinya sangat rendah karena dia merasa tidak layak. Makanya dikatakan di situ berdiri jauh-jauh. Ada perasaan tidak layak. Jadi kalau di dalam diri kita ini ada perasaan tidak layak, sebetulnya saya ini di hadapan Tuhan tidak layak. Itu sebenarnya tanda malah saudara bahwa Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara. Malah Tuhan sedang berkarya loh, di dalam diri saudara. Mari kita merenungkan saudara, bangsa Israel itu yang disebut biji mata Tuhan. Bangsa Israel itu disebut umat pilihan. Saya bertanya, apakah bangsa Israel itu punya keistimewaan, kualitas? Dia orang-orang yang baik-baik, penurut-penurut, taat-taat. Pertanyaan saya, apakah ada kualitas itu di dalam yang disebut bangsa pilihan, biji mata Tuhan? Orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang kurang ajar, berontak, tidak ada kualitasnya, kualifikasinya tidak ada untuk menjadi biji mata Tuhan. Itulah gereja, saudara. Tidak ada kualifikasi kita yang menyebabkan kita disebut umat pilihan, tidak ada. Ya, mereka bukan orang-orang suci. Oleh karena itu Bulan dan Nifrik menulis demikian, saudara. Kepada orang Israel, suatu bangsa yang lemah serta hina lagi berdosa, diberikannya kedudukan yang istimewa di dalam sejarah dan dunia bangsa-bangsa. Supaya saudara tahu kalau sudah disebut umat pilihan, itu bukan karena saudara tidak punya kelemahan, bukan saudara tidak hina, bukan saya dan saudara tidak berdosa, punya semua. Kita berdosa, kita hina, ya, kita lemah. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kembali sola gratia, makanya mengagumkan anugerah. Kita ini siapa? Makanya ada lagu, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Itu orang yang sadar, siapa tuh Tuhan aku ini? Kok sampai Tuhan menjadikan aku ini biji mata Tuhan? Padahal aku ini bukan orang baik, orang jahat, orang berdosa, orang hina. Tuhan akan tersenyum pada saudara. Iya, tidak ada istimewanya. Karena memang yang istimewa itu adalah Tuhan yang memilih saudara, bukan saya dan saudaranya yang istimewa. Ya, yang harus kita sadari itu, saudara-saudara. Jadi yang kedua ini berharap sepenuhnya kepada anugerah
Tuhan. Dukun Tulungagung itu terkenal, saudara. Dukun paling ampuh dalam hal tolak udan dan santet. Itu ketika saya mau pindah Tulungagung itu malah pendoa yang dari Jakarta beritahu saya, Pak Tri, kalau ke Tulungagung hati-hati dengan melawan kekuatan roh-roh santet dan tolak hujan. Saya waktu itu mosok sih, tapi bener ya, ternyata Tulungagung ini jarang udan, Kediri hujan lebat, Pojok hujan lebat, Tulungagung enggak. Pokoknya enek wong mantu enggak udan. Karena dukun-dukun itu menolak hujan. Hujan itu sesungguhnya saudara simbol dari berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Karena kalau enggak ada hujan, tanaman kering, mati, enggak ada kehidupan. Tetapi oleh dukun-dukun itu ditolak. Karena apa? Ada kepentingan manusia. Nah itu sebetulnya adalah lambang, saudara. Memang kita ini selamat hidup karena anugerah. Tapi ada juga orang yang menolak anugerah itu, enggak mau bersandar pada anugerah. Ya, enggak mau bersandar pada anugerah, sehingga anugerah itu dapat ditolak, saudara-saudara. Agustinus dari Hippo, ini bapak gereja dari Hippo itu mana itu dari daerah Aljazair. Ini adalah seorang filsuf besar dan teolog besar, saudara-saudara. Dalam buku Confessions, ya, pengakuan, dia berkata demikian, saudara. Aku akan mengasihimu, oh Tuhan, dan berterima kasih kepadamu karena engkau sudah mengampuni kejahatanku. Ini filsuf terkenal, bapak gereja, teolog besar. Dia ngomong, bersyukur kepadamu Tuhan karena engkau mengampuni, bukan dosa. Kalau dosa itu kan kita sudah nganggap standar ya, dosa ya dosa apa, ngerasani ya dosa. Kita anggap hal-hal kecil itu dosa, tapi bapak gereja itu berkata, kejahatanku. Engkau mengampuni kejahatanku dan perbuatan-perbuatanku yang keji. Aku menyerahkan tanggung jawab atas dosa-dosaku ke dalam anugerah dan belas kasihanmu. Sebab karena telah membuat dosa-dosa meleleh seperti es. Siapakah yang berani-beraninya menganggap bahwa kekudusan dan kesucian berasal dari kekuatannya sendiri, sehingga dia kurang mengasihimu? Seolah-olah belas kasihanmu kurang perlu baginya, yang dengan belas kasihan tersebut engkau mengampuni dosa-dosa dari orang-orang yang bertobat kepadamu. Ya, ini ya, jadi rohaniawan bapak gereja besar berkata, aku ini jahat, aku ini keji. Yang merasa baik itu siapa? Iblis, Lucifer. Lucifer itu merasa baik sehingga layak disembah, layak dikagumi, layak dipuji. Baik loh dia. Itu Lucifer, saudara. Yang merasa dirinya baik. Akhirnya saya akan menutup dengan kutipan Niftrik terakhir. Tuhan mau melepaskan dan memerdekakan kita dari kekejangan rohani yang disebabkan oleh keasikan akan diri sendiri. Penghiburan yang harus kita beritakan dan yang benar-benar juga membebaskan kita ialah bahwa kita tidak memandang kepada diri sendiri, tetapi harus memandang kepada Kristus saja. Memandang kepada Kristus itu percaya. Oleh iman itu kita hidup sebagai manusia baru, sebagai manusia yang sungguh-sungguh merdeka, artinya sebagai manusia yang memandang, nah ini ada kelanjutannya, dan taat. Jadi terus memandang. Memandang itu tidak hanya memandang bahwa kita berdosa, enggak. Setelah itu saya dan saudara memberikan hidup saudara untuk mentaati, melayani penebus kita. Itu yang disebut memandang. Memandang itu juga tidak hanya saudara terus melakukan aktivitas tidak melayani, tidak berdoa, tapi memandang Yesus bukan itu. Memandang Yesus itu hidup saudara dan saya setelah menyadari dosa dan anugerah Tuhan begitu hebat, sekarang hidup itu diarahkan kepada Yesus, total melayani Dia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaannya. Nah, itu yang dimaksud. Baru kita di situ akan mengalami kemerdekaan yang sejati kita.